Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di Ngobrol Sore. Oke, hari ini kita kedatangan Mbak dari Bank BTN Harapan Indah. Ya. Dari yang Mbak pakai kacamata. Oke, halo, perkenalkan nama saya Nurul, perwakilan dari Bank BTN Harapan Indah sebagai petugas akad kredit untuk hari ini. Perkenalkan, nama saya Eva, saya dari Bank BTN kantor cabang Harapan Indah. Saya juga sama petugas akad kredit dari BTN Harapan Indah, sama seperti Mbak Nurul. Mumpung ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya perihal tentang BTN ini kan sebenarnya orang udah lama tahu Bank BTN, tapi kan nggak tahu apa produk sih yang ada di Bank BTN itu. Produk apa aja, layanannya ada apa aja. Kalau yang orang-orang tahu itu Bank BTN itu ya rumah subsidi. Padahal kan Bank BTN itu kan banyak lagi program-programnya. Terus ini ada yang baru-baru yang di launching, ada produk yang baru di launching itu segala macam itu. Tapi kan orang-orang nggak tahu hal itu. Jadi kita mau sharing bareng lah di sini, mau ngobrol tentang perihal Bank BTN itu apa, produk layanannya apa aja selain dari rumah subsidi. Karena kalau rumah subsidi udah pasti Bank BTN. Pasti udah pasti itu dari Sabang sampai Merauke itu udah pasti kalau subsidi Bank BTN. Apa sih yang perlu diperhatikan sama debitur sebelum kita akad kredit? Jadi untuk Bapak Ibu semua yang mau akad kredit, terutama di BTN Harapan Indah, yang paling pertama disiapkan itu adalah mental. Mental, berarti siapkan mental dulu tuh sebelum punya utang gede ya. Karena suka ada yang nggak siap gitu ya. Oh ya, saya berapa tahun nih? Oh 15 tahun, 25 tahun gitu. Kadang pas sampai di BTN masih suka banding tenor. Tenor kayak gitu. Jadi siapkan mental dulu. Siapkan mental. Gitu. Terus yang kedua disiapkan juga data dirinya yang asli, KTP, kartu keluarga, NPWP, terus buku nikah yang asli bagi yang udah menikah. Kalau misalnya sudah cerai, akte cerainya yang asli juga dibawa. Gitu. Nanti kami dari petugas akan memverifikasi data-data dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan kami perlu juga menegaskan di sini kali ya Mas ya, untuk yang akad kredit itu yang datang itu adalah pemohonnya langsung gitu. Jadi jangan diwakilkan oleh siapapun juga. Oke. Terus setelah debitur datang ke sini ya, dengan membawa data diri lengkap, terus yang datangnya debitur sendiri, apa yang perlu debitur lakuin setelah nyampe di sini? Apakah ada perjanjian atau apa segala macam itu? Paling kalau misalkan udah siap nih verifikasinya, Bapak Ibu semua yang mau akad, paling nanti kita ada penjelasan nih dari pihak banknya. Kalau misalnya nanti ada yang tidak mengerti atau kurang paham, itu bisa langsung ditanyakan gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah semua paham, nanti bisa tanda tangan daftar hadirnya gitu ya, kita verifikasi juga gitu ya. Dan harus digarisbawahi kalau yang sudah menikah harus datang dengan pasangan yang sah ya. Yang sah ya? Betul. Soalnya ada pernah juga gitu ya, dia sudah menikah tapi karena dia ada permasalahan dan ketika akad kredit yang diajaknya adalah orang lain. Seperti itu. Berarti gitu ya. Jangan pernah ngajak ini orang. Bahaya tuh. Jadi bawalah pasangan sah kalian masing-masing ya. Tapi kalau yang masih single, ya ntar aja tuh ngomongin saya. Paling bawa calonnya Mas. Calon aja berarti ya, boleh. Tapi calonnya nggak usah ngapa-ngapain kan, nggak usah foto tangan. Tapi ikut foto nggak apa-apa. Ikut foto enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi selfie sendiri aja nanti ya itu ya. Oke. Jadi dari langkah awal nih data diri dari bawah, terus tadi kita pas di bawah itu kan ada foto-foto ya. Itu memang foto itu memang wajib atau apa sih? Itu wajib. Memang wajib hukumnya ya. Jadi itu sebagai bukti kalau memang konsumen atau debiturnya itu memang datang langsung untuk akad kredit di depan banknya sendiri, depan petugasnya. Gitu. Jikalau ini contoh akad masalah, takut kita kelupaan foto, debitur udah tanda tangan segala macam, lupa untuk foto, ya kan dia udah pulang ke rumahnya, itu ntar gimana tuh? Apakah dia harus datang ke lokasi lagi untuk foto? Apakah dia harus ke bank untuk konfirmasi hal itu? Kalau kemarin sih case-nya dia balik lagi ke sini atau enggak misalkan dari pihak developer atau bank yang masih ada di sini, kita ke sana. Tetap dengan bawa kita sampai buku biru yang dipegang. Oke. Jadi bukan
suatu hal kan kadang ada tuh yang bisa membatalkan akad, contohnya nggak bawa pasangan Iya. yang sah, itu bisa jadi batal akadnya kan. Tapi kalau untuk foto kita samperin aja lagi berarti ke tempat dia debitur bekerja ataupun tempat debitur tinggalnya. Itu pilihan terakhir sih Mas. Oke, berarti setelah foto ada yang perlu jadi tanda tangan nggak sih? Ada gini Mbak ya. Saya itu kurang ngerti. Di situ ada yang paraf, terus di situ ada tanda tangan, ya kan? Apakah bisa itu yang diparaf diganti tanda tangan? Atau hanya tanda tangan itu bisa dipakai untuk yang diparaf? Contoh itu ada lembaran buat di tanda tangan tapi diparaf, bisa nggak sih? Jadi mungkin bisa edukasi juga kali ya ke teman-teman semuanya. Jadi mereka kalau sama kayak nama ya, ada nama lengkap sama ada nama panggilan gitu ya. Sama halnya juga dengan tanda tangan. Jadi tanda tangan itu maksudnya tanda tangan full, kalau paraf itu dia agak lebih singkat lah gitu istilahnya. Nah kalau di PK terutama ya di perjanjian kredit itu kan ada 4 lembar ya Mas. Jadi setiap lembarnya itu, per lembar itu yang di bawah itu boleh diparaf. Kalau nggak ada paraf, tanda tangan pun juga boleh, sama-sama sah. Oke. Cuman untuk yang lembar keempat, ini yang lembar legalisasi namanya, itu yang di atas materai itu harus wajib tanda tangan. Nggak boleh diparaf. Nggak boleh diparaf. Kalau tiba-tiba diparaf gimana tuh? Biasanya kita coret terus kita minta debituran untuk tanda tangan. Berarti nggak batal akad ya kalau Nggak. nah, oke. Aman tuh. Jadi buat biasanya kan emak-emak nih yang panik attack nih. Iya. Jadi waduh, batal nih akad gua nih. Contohnya emak-emak biasanya begitu. Iya. Tapi ini belum emak kan? Belum. Oke, jangan. Saya nggak menyinggung bintang tamu saya. Milenial kita. Oke, jadi nggak perlu khawatir kalau ada kesalahan pas mungkin lupa foto ataupun lupa paraf, nanti bisa balik lagi ke sini tinggal diparaf lagi ulang aja. Betul. Jadi itu bukan hal yang fatal ataupun bukan hal yang bisa membatalkan akad selagi masih di hari yang sama, benar ya? Betul. Selagi masih di hari yang sama. Tapi kalau nanti udah berganti hari, berarti Harus akad ulang. Akad ulang. Asuransi. Ya. Ini kan yang saya tahu, asuransi ini kan ada 2. Asuransi jiwa sama asuransi kebakaran ataupun asuransi rumahnya. Ini berlaku untuk apa aja sih? Sebenarnya apakah ahli warisnya ataupun untuk unitnya apabila terbakar ataupun bisa kedua-duanya? Oke. Coba. Oke, untuk asuransi bagi Bapak Ibu yang mau akad kredit dan untuk tahun ini untuk asuransinya pilihannya itu dapat dua-duanya gitu ya. Kalau emang tahun-tahun sebelumnya pilihannya hanya 1 gitu ya. Jadi kita dapat ada asuransi kebakaran sama jiwa, dan untuk kebakaran sendiri itu di cover hanya fisiknya aja gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk barang-barangnya itu tidak. Jadi kalau ada mobil, gitu Iya. kan, mobil Ferrari gitu kan, misalnya itu nggak di cover. Tapi kan kalau udah mobil Ferrari bukan rumah susi jatuhnya. Siapa tahu? Iya. Tapi bisa mobil Ferrari yang dimainkan sama anaknya. Itu itu. bisa, itu dari itu. Iya. Nah, ya, jadi biar ntar jangan salah pemahaman nih, pakai mobil Ferrari tapi ambil rumah subsidi. Tapi bisa jadi sih supir pekerjaannya. Iya. Kan supir juga bisa ngambil rumah Bisa. subsidi. Benar ya. Ya. Berarti yang ada asuransi dua-dua yang dapat. Iya, dua-duanya. Nah, tadi asuransi kebakaran yang ditanggung cuma fisik rumahnya, Iya, fisik rumahnya aja. Yang nggak ditanggung tuh seperti kasur, kebakar. Iya, pokoknya perabotan, itu kendaraan bermotor, mobil itu nggak di cover. nggak akan ditanggung ya. Nggak akan ditanggung. Untuk yang jiwa gimana? Kalau untuk yang jiwa itu berlaku hanya untuk pemohonnya aja. Gitu. Jadi apabila pemohonnya ini punya pasangan atau ada anak, terus yang meninggal itu pasangan atau anaknya, itu nggak di cover. Jadi hanya pemohonnya aja. Tuh. Sama nanti kalau untuk asuransi ini pelaporannya jangan lewat dari 1 tahun dari tanggal kejadiannya. Berarti ada jangka Ada waktu. jangka waktunya, sama kayak yang kebakaran tadi juga. Nggak boleh ngelewatin tahunnya, apa nggak boleh ngelewatin 1 tahun? Ini 1 tahun. beda. 1 tahun. 1 tahun. Iya, jadi Bukan misalnya nggak boleh dia ngelewatin tahun ya? pertengahan nih misalnya kejadiannya, berarti hitungannya 1 tahun itu berarti pertengahan tahun berikutnya. Oke, berarti kalau dia contoh kebakarannya di contoh sekarang ya bulan 6, dia berarti nggak boleh nanti di bulan 7 tahun depan. Betul. Berarti masih di 1 tahun, jangka waktu 1 tahun ya, Betul, bukan jangka ngelewatin waktu. tahun ya. Bukan. Oke. Tapi alangkah baiknya sih kalau emang sudah kejadian Langsung. segera dilaporkan. Segera dilaporkan. Mm-mm. Ya pasti kalau udah kebakaran langsung dilaporkan. Iya. Kan nggak mungkin dia menunda-nunda itu mah.
contoh rumahnya kebakar, Betul. berarti masih bisa kepakai nih, Hmm. ya kan? Terus pas selanjutnya si pemohonnya meninggal, rumah jadi lunas, Iya. lunas kan? Contoh ini kejadian kebalik nih, kejadian kebalik, kebaliknya begini. Kalau si debitur ini sudah meninggal, rumahnya kan udah dianggap lunas. Betul. Itu yang pertama terjadi. Apabila kedepannya nanti kebakaran, itu masih ada asuransinya apa enggak sih? Enggak. Karena kan rumahnya sudah dilunasi, udah tidak ada sangkut pautnya ke pihak bank. Oh, oke, berarti hanya berlaku itu apabila si debitur ini ada kewajiban membayar di situ ya. Jadi selama jangka waktu kredit. Selama jangka waktu kredit. Oke, sip. Nah, ini kan orang-orang pada tahunya Bank BTN rumah subsidi. Bank BTN rumah subsidi, nggak ada lain kayak itu. Nah, tapi pengen tahu sih produk apa aja sih yang ada di Bank BTN selain rumah subsidi, pinjaman kah ataupun debitur ini pengen bangun rumah harus bisa pinjam di Bank BTN ataupun ada UMKM pengen dimodalkan usaha, ada produk apa aja sih di Bank BTN? Itu pertanyaannya yang minta ditanya lu tadi itu. Ayo. Oke, kalau misalkan mungkin orang-orang gitu ya, karena Bank BTN udah lama juga dan pasti terkenalnya tentang perumahan gitu Iya. kan. Tapi sebenarnya Bank BTN itu tidak hanya perumahan, tapi kita ada produk-produk lainnya seperti KAR gitu ya, kredit agunan rumah, terus ada kredit agunan rumah juga, jadi untuk pengkreditan bangun rumah seperti itu gitu ya. Dan untuk perumahan pun kita bisa semua kalangan gitu ya. Yang penting tidak melebihi untuk Usia. penghasilannya. Oh, penghasilan. Kalau usia itu harus di atas 17 tahun. Kalau Subsidi. berpasangan ya, Iya. kalau nggak salah ya berpasangan berarti tidak boleh lebih dari 8 juta gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 8 juta ambilnya rumah komersil. Seperti itu. Tapi yang itu menarik tuh, yang apa namanya yang KAR tadi, kredit agunan rumah ya. Kredit agunan rumah nih kalau kita tahu yang namanya agunan ada yang diagunkan, Betul. ya kan? Yang diagunkan ini apa sih? Sertifikat rumah. Oh, berarti barteran nih. Iya, kan namanya kredit agunan rumah. Ah. Jadi yang jadi jaminan untuk banknya itu adalah sertifikat. Jadi kan sertifikat kan ada nilainya ya. Nah itu yang diagunkan di Bank BTN. Oh, Untuk oke. sertifikatnya itu wajib atas nama si pemohonnya. Jadi nggak boleh atas nama orang lain. Dan sertifikatnya itu wajib harus sudah bersih, nggak ada hak tanggungan dan segala macamnya. Berarti udah clear lah tuh itu ya. Iya, itu sudah clear. Nah, jadi untuk yang apa KAR tadi, KAR Iya. kredit agunan rumah ini kan rumah dibarter rumah. Ya, yang diagunkan rumah, yang mau dibangun rumah. Ada enggak apa namanya persyaratan sih, kriterianya apakah harus di atas gunung rumahnya atau gimana ya? Kalau untuk kredit agunan rumah atau KAR itu biasanya sebelum ngajuin ke bank, biasanya dari pihak bank itu ada penilai lah dari KJPP. Oke. Jadi order dulu KJPP-nya. Dari KJPP nanti datang ke rumah teman-teman semua ya yang mau ngajuin KAR. Jadi dicek dulu lokasi rumahnya di mana, strategis atau enggak. Jadi mungkin salah satunya mungkin mobil ya. Jadi bisa dilewati sama mobil berapa arah atau segala macam, nanti dinilai sama KJPP-nya. Terus pokoknya dari itulah ya, strategis atau enggak tempatnya, bisa dekat kemana aja nanti ada di situ sama KJPP. Nanti kalau misalnya sudah layak untuk diagunkan rumahnya, nanti baru bisa diproses oleh Bank BTN. Berarti masih ada prosedur yang harus Masih ada. tetap lah itu ya. Iya, Wajib ya. wajib. Dari awal kita obrolin tadi perihal akad kredit yang perlu dipersiapkan sama debitur, terus ada persyaratannya harus diikuti lagi, sama berarti kayak KAR nih, kredit agunan rumah. Tapi nggak seribet ngambil rumah subsidi kayaknya. Iya. Tapi ngambil rumah subsidi juga nggak ribet kan? Enggak, Subsidi Iya, sebenarnya mudah. enggak sih. Iya, yang paling mudah yang saya tahu ya, itu adalah untuk unit subsidi, ngambil rumah subsidi. Iya. Yang paling gampang. Udah paling gampang, ukurannya gede lagi. Jadi lebar 60, 2 kamar, udah nyaman banget tuh. Cocok untuk pasutri baru. Itu cocok untuk pasutri baru ataupun yang nggak belum nikah juga cocok untuk Oh, iya. dijadikan jaminan buat mertua.
Calon Calon mertua. juga bisa. Iya, gitu kan. calon. Jadi ya udah punya apa? Mungkin kalau udah punya motor kayaknya udah biasa ya. Iya. Oke. Udah biasa ya, udah punya motor, udah punya mobil, tapi masih tinggal di kos, udah biasa. Udah punya apa? Udah punya rumah. Wih, Tuh. Memamerkan ke calon mertua. Terus Calon KPR mertua. di BTN lagi. Tuh Iya. KPR BTN lagi ada dipermudah di situ ya kan. Nah, nggak dibikin mungkin ya sebenarnya Bank BTN ini adalah salah satu bank yang terfavorit orang Indonesia sih. Ya. Amin. Karena memang orang ambil rumah dari dulu Bank BTN. Ambil rumah dari dulu Bank BTN. Ya mudah-mudahan Bank BTN ini terus berumur panjang lah. Berumur panjang. Oke, terus ini ada kemarin ini ada satu produk yang apa namanya? Launching untuk produk terbaru ya. Yang launching produk terbaru M-banking ya. Betul. M-banking udah beda tuh. Udah nggak kayak dulu kan Bank BTN kalau kita mengirim apa namanya ngirim uang ya, transfer ya, uang transfer. itu harus pakai pulsa. Iya. Itu kan kadang kita sekarang kan dengan teknologi yang sekarang orang bukan lagi mainnya di pulsa ya. Iya. Pasti di ke kuota sekarang ya kan. Nah, ini juga boleh dijelaskan kelebihan M-banking yang baru ini. Oke, kalau M-banking sendiri mungkin nanti kalau misalnya akad pasti harus aktivasi karena syarat akad sekarang harus aktivasi mobile banking. Jadi mobile banking itu tuh untuk KPR dia auto debit gitu ya, auto debit gitu ya. Jadi nanti kita tidak usah virtual akun, nanti setiap jatuh temponya dia auto debit. Selain untuk pembayaran KPR, teman-teman semua juga bisa menggunakan untuk sehari-hari gitu ya. Misalkan untuk para cewek nih untuk top up Shopee gitu. Ya yang senang shopping ya. Betul. Yang senang shopping. Oke. Kalau Bisa mau GoFood juga bisa ya. Iya, Oke. gitu. Yang lapar-lapar tengah malam tuh cocok Iya, nih. betul. Gitu. Bahkan kalau untuk transfer misalkan ya untuk transfer ke istri atau misalkan ke orang tua kan kita kadang lupa nih kalau misalnya udah gajian. Nah untuk di M-banking BTN sendiri itu kita bisa kasih jadwal setiap tanggalnya gitu, misalnya tanggal 25 atau tanggal 30. Jadi kita tidak usah transfer lagi tapi dia nanti otomatis langsung transfer ke pemohonnya atau misalkan ke orang tua atau misalkan istrinya sendiri. Udah canggih berarti ya. Betul. Berarti gitu. nanti buat teman-teman yang sering kelupaan ngirim Iya, duit buat bebek. para istri nih, ya kan bapak-bapak yang sering bilang alasannya kelupaan, nggak ada alasan lagi buat bilang lupa. Tuh gajian masuk tanggal 25, berarti Iya. tanggal 26 tuh harus dibikin tanggal buat transfer ke Benar. orang rumah. Tuh jangan pura-pura lupa lagi nih, nggak tahu nih duitnya biasa kemana Udah nih. otomatis. Udah otomatis gitu, sekarang iya. kan? Itu dari tadi apa Shopee ya? Dari Iya, Shopee bisa, terus lagi GoFood juga di situ bisa. GoFood ini gimana ini? GoPay. GoPay Kita gitu ya? top up GoPay, Top up GoPay. ShopeePay, Saya kira mah link dari- aja juga bisa. Saya kira mah dari M-banking lah, Enggak, bisa kesempatan. Wah, berarti harus top up GoPay dulu Top ya. up GoPay. Nah, jadi aman lah buat yang para anak-anak kos ya yang udah Iya. download M-banking, yang Bank BTN-nya yang terbaru. Jadi nggak perlu ribet lagi ke warung-warung, ya kan? Udah tinggal Pokoknya, klik doang. segera download karena sekarang lagi banyak promo untuk pemakaian QRIS BTN Mobile gitu. Jadi kalau misalnya mau makan nih banyak nih kalau misalnya di mall ketika pembayarannya pakai QRIS BTN dia dapat promo. Oh, dapat promo. Betul, apalagi kalau emang lagi ulang tahunnya Iya. banyak banget tuh Promonya. promo-promonya. Kayak kemarin tuh ulang tahun Bank BTN tuh sampai ngantri. Iya. Iya, itu Luar biasa. Saya juga ikut ngantri sebenarnya itu. Ikut ngantri. Pantesan tahu ya. Apa ya? Panjang tuh ternyata. Iya. Biasanya begini ya. Orang itu kalau udah ada promo males mengambil. Betul. Iya. Ya kan? Ini memang kemarin memang luar biasa Bang BTN. Promo itu bukan hanya sekadar kayak mungkin promo air minuman 10.000 Iya. tapi ini mah silin, Iya. Iya. Chat time juga ada. chat time kemarin itu, terus apa Lagi lagi ya, yang banyak. pisang apa namanya saya lupa. Pokoknya memang yang enak-enak lah. Iya. Yang harganya juga ya lumayan sebenarnya bisa diklaim di situ. Dan saya ikut ngantri juga kemarin di situ. Memang luar biasa banyak. Biasa mah kita ngantri sembako, ini mah ngantri buat tebus voucher itu. Iya. Ya lumayan tuh. Promo lumayan. Oke, mungkin itu aja obrolan sore kita ya di hari ini. Paling nantilah kapan-kapan saya yang ke HI lah Iya. ngobrol bareng kita di sana ya. Ditunggu loh. Iya. Cuma saya ngitip pesan aja ke HI. Jangan pakai lift lagi lah. Ganti itu lagi ya. Oh, udah bercanda lah itu. Pak Ali jangan marah itu mah. Ntar nggak mau proses lagi berkas pesona ini. Oke, terima kasih Mbak Eva.
Terima kasih Mbak Nurul. Ya, Jangan semoga. kapok-kapok main ke sini. Ya. Semoga minggu depan kita akad lagi dan kita Amin. ketemu lagi di sini ya. Ditunggu akadnya ya. Udah mau akad nih pegang Kakak apa? pesan nanti. Iya. Berkas baru, berkas baru. Berkas baru OTW. Kasih. Iya. Berkas baru Bang Bagir, berkas baru udah OTW ya. Ntar kita bawa lagi berkas baru ke sana. Sampai ketemu lagi sama gua di Ngosor.